Nah, persis di depan pintu, di pintu persis, pintu masuk itu dulu ada pengodan. Pengodan itu semacam pagau, tak terlalu tinggi, bisa dilongkai oleh orang dewasa. Itu tempat anak-anak bayi nak janta jatuh ke bawah jonjang, sehingga ketikanya sampai di pintu, inya tak stop karena di situ ada pengodan, ada pagau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sana sobat seswo dimanapun bado, baik yang bado di alam Pulau Poco ataupun yang bado di negeri Yantau. Sore ko Ambo Samsul Mukamar Bendang kembali hadir ke tengah-tengah dun sana untuk menyampaikan pesan seswo. Pada episode sebelum iko, Ambo Jo telah menyampaikan beberapa pesan seswo, dan kali ko tema yang Ambo ambil adalah membeda umat seswo. Kenapa tema itu Ambo ambil? Karena umat kini dan umat seswo itu jauh berbeda. Bagi kalangan muda, anak-anak milenial, tentu yang belum pernah masukkan tinggal di umat seswo, umat tinggi, umat panggung, umat lontio, itu seakan tak terbayang. Codapo sesungguhnya kondisi dari umat seswo itu. Maka pada kesempatan niko Ambo coba bedah hal-hal penting saja dari umat seswo itu. Di sana bahwa umat dulu adalah umat panggung, umat tinggi, lontio, sehingga dikenal dengan istilah umat lontio. Di depan umat sebelah pojok itu biasanya ada mengkiang, tempat meletakkan padi, manstok padi, dan persis di samping jonjang itu ada kula yang juga pernah Ambo sampaikan dulu, kita bahas di posan sesuk sebelum iko. Ada kula fungsinya adalah untuk menampung ayu, menjadi bak ayu, dan di situ tempat membasuh kaki, mengambil mayang, ambil uduk, dan kula itu dipenuhkan manakala di musim hujan untuk persiapan ayu nanti di musim kemarau. Selanjutnya di sana, karena rumah dulu adalah rumah tinggi, jadi naiknya pakai jonjang, dari jonjang kayu. Nah, persis di depan pintu, di pintu persis, pintu masuk itu dulu ada pengodan. Pengodan itu semacam pagau, tak terlalu tinggi, bisa dilongkai oleh orang dewasa. Itu tempat anak-anak bayi nak janta jatuh ke bawah jonjang, sehingga ketikanya sampai di pintu, inya tak stop karena di situ ada pengodan, ada pagau. Itu namanya pengodan. Makanya dulu anak-anak diistilahkan pandai togak pengodan, karena memang pengodan itulah tempat togak anak bayi, anak kecil, untuk bajau-bajau toga agar anak itu tidak jatuh ke bawah, karena dulu rumah adalah rumah tinggi, rumah panggung, sehingga menghindari anak-anak agar tidak terjatuh ke bawah rumah, sehingga dibuatlah pengodan, pagau, onda yang bisa dilongkai oleh orang dewasa. Terus di sana ruangan-ruangannya memang biasa saja, ada ruangan depan, tengah, ada kamar-kamar, ada dapur. Nah, dapurku yang seketik kita sampaikan, dapur itu memang jauh berbeda dengan dapur kini. Kenapa demikian? Karena di sana dulu dapur itu
orang tua-tua kita, nenek datuk kita dulu kan masak menggunakan kayu. Ya. Ditungku menggunakan kayu, sehingga akhirnya dapur itu dulu penuh dengan arang, abu, asok ya. Sehingga dinding dapur atau dapur itu memang penuh oleh asok, bekas-bekas kayu, kayu yang dibakau, sehingga aromanya memang aroma asok, aroma api di dapur itu. Selanjutnya di sana persis di pintu dapur, ya, persis di pintu dapur itu dulu orang tua kita membuat pantau. Pantau itu tempat mencuci pinggan, membasuh pinggan, tempat meletak kuali yang loda, pewuk yang loda, itu diletak di pantau. Pantau itulah tempat mencuci, membasuh pinggan di situ, membasuh pewuk, kuali di atas pantau itu, karena lantai pantau itu dibuat jang-jang agar ayunya jatuh ke bawah. Nah, sehingga memang persis di bawah pantau itu kok, di bawah rumah itu, yang persis di bawah pantau itu memang penuh dengan ayu-ayu bekas mencuci, membasuh pinggan dan lain sebagainya. Bahkan mohon maaf di sana, karena zaman dulu memang rumah-rumah ulun punya WC, ulun ada WC, sehingga kalau buang ayu godang malam hari tak mungkin kita ke kampung, sehingga pantau memang menjadi solusi alternatif manakala buang ayu godang misalnya di tengah malam misalnya. Sehingga di bawah persis pantau itu memang itu ketika kita kocek-kocek dulu di Togan, di orang tujuan main di situ ayu pelimban. Nah, kira-kira begitu, persis di bawah pantau. Nah, di sana kalau di dalam kamar itu ada perabot-perabotnya dulu. Kalau tempat lolo itu namanya katie. Katie namanya. Tempat lolo di atas katie itulah dibontangkan kasu. Dan dulu tempat menyimpan baju itu salah, namanya salah. Entah orang tua dulu belum mampu membeli lemari, karena memang lemari itu juga dibutuhkan keterampilan ya untuk membuat lemari, sehingga ogonya juga tentu mahal, sehingga alternatifnya salah. Ada kotak saja, semacam kotak juga dibuat dari papan. Di dalam itulah ditumpuk baju-baju, namanya salah. Dan seterusnya, dengan anak sekalian, itu di pojok-pojok ruangan, ada di pojok dapur, di pojok ruangan, atau di pojok-pojok kamar, itu dulu dibuat pagu. Pagu itu bahasa Indonesianya rak-rak. Kalau di dapur nanti pagu itu tempat meletak kuali, pinggan, dan lain sebagainya. Di dapur, kalau di ruang tengah mungkin ada letak-letak buku atau letak apa saja yang dikira-kira harus diamankan dari jangkauan anak-anak ketek misalnya. Begitu juga di kamar, dibuat pagu untuk meletak juga barang-barang yang dikira ndak tomik dalam sara misalnya, karena sara memang khusus tempat baju, sehingga alternatifnya rak-rak itulah pagu nama dibuat oleh orang tua kita dulu. Nah, itu kondisi di dalam. Nah, kalau di loteng rumah itu namanya dulu salang. Salang namanya. Itu juga dibuat dari papan yang tahan, yang kuat. Karena itu juga alternatif untuk meletak barang-barang, yang mana barang-barang tidak mungkin disimpan di ruangan-ruangan dalam rumah karena sempit. Itu diopor kate salang. Nah, bisa saja meletak padi juga, mana kalau di Mongkiang juga penuh misalnya, sehingga diletak kate salang. Di situ letak peke, meletak lapiok muan, meletak katidiang macam. Dulu bang dulu yang membuat sempit ruangan di dalam rumah, sehingga salang lah alternatif untuk menyimpan bang. Nah, selanjutnya di sana, kalau kita di bawah rumah itu boma nama atau buma. Nah, itu juga difungsikan oleh orang tua kita dulu. Nah, jadi kadang ada yang berternak ayam dibuat oban, buat oban di bawah rumah, juga meletak kayu-kayu bakau, kayu-kayu
sebelum dibawa ke dapur, sebagian diletak di bawah rumah agar jo ndak konai oleh air hujan, sehingga bisa kayu-kayu itu mosiok atau koyong di bawah rumah. Selanjutnya jo di bawah rumah itu tempat meletak apa saja, bisa meletak suluh. Dulu karena nenek datuk kita, mak ayah kita pergi wirik misalnya malam pergi kasuau ke masjid, itu kena air gelap, alun ada lampu, sehingga suluh lah yang berfungsi sebagai penerang, ganti senter, sehingga jo suluh-suluh itu diletak di bawah rumah. Demikian saja pesan sesuk kali ke. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.